Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat beraktivitas kembali di muka bumi Allah ini, kembali lagi untuk menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat kelak nanti. Tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayatnya beliau mengucapkan ummati ummati ummati. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan mengisi tausiah malam kita ini mengenai tentang menyikapi musibah menurut pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu musibah? Musibah itu adalah ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa kebahagiaan maupun berupa penderitaan sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala di balik banyaknya orang yang sekarang terpapar Covid, kemudian orang yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak sehat fisiknya, tapi kita yang berhadir pada saat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kita masih dapat beraktivitas lagi di muka bumi Allah. Kemudian apalagi kelengkapan organ-organ tubuh yang orang lain mungkin di luar sana tidak selengkap dan tidak sebahagia kita. Maka dari itu patutlah kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang insan yang setiap saat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu adalah suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa misalnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kita lahir dari keluarga yang berkecukupan, apapun yang kita minta orang tua selalu memberikan kita. Sekolah yang difasilitasi, kendaraan yang bagus. Tapi lihat orang-orang yang di luar sana, ketika apa? Ketika mereka mau makan saja sulit, kemudian orang tuanya meminta-minta. Kita tetap dikasih Allah berupa kenikmatan apa? Kenikmatan dilahirkan di keluarga yang berkecukupan. Kemudian apalagi ketika orang-orang di luar sana seusia kita sudah menjadi kuli, kemudian sudah bekerja untuk menafkahi dirinya bahkan keluarga-keluarganya di saat orang tuanya tidak dapat bekerja, tetapi kita apa? Kita dikasih pendidikan dengan layak, kita disekolahkan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita agar apa? Agar kita memiliki akhlak, kemudian kita memiliki pengetahuan, kita berpendidikan supaya apa? Supaya untuk masa depan kita lebih baik daripada orang tua kita. Itu adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau semakin menjauhkan kita, melalaikan kita dari tugas-tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai adik-adik, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dulu. Ditarik oleh Allah, sudah nih masanya kamu gak memanfaatkan nikmat yang Allah kasih, yang aku kasih kepadamu. Tunggu ditarik dulu kebahagiaan yang ada di diri kita, kemudian kita baru, ya Allah, aku mohon maaf, aku mohon ampun. Jangan sampai. Tetapi marilah kita menjadi insan, semakin tahun semakin bertambah usia, semakin remaja, semakin dewasa, semakin meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penderitaan. Terkadang di usia kita ada orang tuanya yang sudah diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kita yang orang tuanya sudah tidak ada, misalnya ayahnya, dia menjadi yatim. Kemudian mungkin ibunya yang sudah tidak ada, dia menjadi piatu. Atau keduanya tidak ada, dia menjadi yatim piatu. Itu adalah penderitaan bagi orang-orang yang diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mau lihat apakah ketika nikmat kebahagiaan itu diambil dari sisi kita, orang
kita sayangi ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita semakin taat kepada Allah, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Sebagaimana hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku yang kusayangi, abang-abang kemudian sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 35. Bagaimana bunyi ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan mati. Kemudian Allah akan memberikan kamu berupa kebahagiaan, kemudian penderitaan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Karena apa? Karena hanya kepada Allah lah kita semua kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada satu apapun yang terjadi di muka bumi ini, daun yang jatuh, buah yang jatuh, buah yang busuk, apalagi semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki, maut, kesuksesan seorang hamba, takdir baik dan buruk, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita sombongkan di muka bumi ini? Apa yang kita banggakan? Paras wajah yang tampan, paras wajah yang cantik, tidak akan ada yang abadi. Semua sesuai dengan masa, semua akan berlalu dan semuanya akan tiada dan kembali lagi kepada Allah. Sebagaimana hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi musibah menurut pandangan Islam terbagi menjadi 4 apabila ditelaah. Pertama itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ini? Ketika kita sebagai seorang muslim sudah taat kepada Allah, sudah melaksanakan perintah Allah, ya Allah, aku sudah salat malam setiap hari, aku sudah melaksanakan salat wajib setiap hari, kemudian aku sudah berbakti kepada orang tuaku, aku berbuat baik kepada sesama, aku menolong orang-orang yang lemah, aku tidak pernah berkata kasar dan aku tidak pernah menzalimi orang-orang di sekitarku. Lantas Allah memuji kita, Allah tarik kenikmatan dari kita, Allah hilangkan salah satu nikmat di organ tubuh kita, kemudian kita bilang, ya Allah, kenapa nikmat ini Engkau tarik ya Allah? Kita salahkan ya Allah. Aku sudah berbuat baik ya Allah, aku sudah sholat 5 waktu sehari, aku sudah melaksanakan sholat sunnah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Engkau tarik ya Allah nikmat ini? Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya hikmah menarik itu semua. Allah punya hikmah memberikan orang tua kita cobaan yang bertubi-tubi. Orang datang ke rumah kita untuk minta hutang, sedangkan orang tua kita nggak punya apa-apa. Kita sedih melihatnya itu. Kemudian kita seuzon kepada Allah, ya Allah, aku sudah menjadi anak yang baik, tapi kenapa Engkau kasih aku kesengsaraan terus-menerus? Jangan, kita tidak boleh berkata itu kepada Allah. Kenapa? Karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sabar, ketika kita berhusnuzon kepada Allah, semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah, pasti Allah akan ganti nikmat itu yang lebih dari tiada tara yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Kemudian bukan hanya orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, bukan orang-orang yang sudah taat, kemudian orang-orang yang lalai di jalan Allah, kemudian orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, diberikan Allah teguran. Diberikan Allah teguran. Berupa apa? Berupa bencana alam. Misalnya tsunami, gempa bumi, apalagi tanah longsor, banjir, dan sampai virus yang tidak nampak, COVID sekalipun melanda negara kita. Itu berupa teguran
kepada kita semua yang masih diberikan sehat oleh Allah, yang masih diberikan tenaga, yang masih diberikan semua serba berkecukupan. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Cobaan itu ada untuk mengingatkan kita bahwasanya kita ini tidak ada kekuasaan apapun. Kita adalah makhluk lemah yang sewaktu-waktu ketika Allah mengambil nikmat itu, maka kita tidak akan punya kemampuan apapun dan tidak punya kekuatan apa. Maka kita harus menjadi insan yang setiap hari belajar dari kesalahan, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, belajar dan terus belajar. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, apalagi ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa berbuat buruk, berbuat maksiat, Allah kasih cobaan. Misal nih, zina. Zina itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Untuk itu kita sebagai remaja yang sudah masuk usia dewasa, yang sudah mengenal lawan jenis, perempuan terutama, berhati-hatilah. Karena apa? Karena kalau tidak kita jaga dari sekarang, kita akan mengutamakan masa depan kita. Masa depan kita di mata orang tua bagaimana? Orang tua yang sudah capek bekerja keras dari pagi sampai malam. Begitu juga sebaliknya. Kalau iya orang tua kita itu kerjaannya enak semua, tapi kalau orang tua kita yang kerjaannya nggak enak, apa kalian tidak kasihan? Makanya itu selain kita mengingat Allah, ingat juga pengorbanan orang tua. Kemudian apa lagi? Ya Allah, kenapa orang yang senantiasa maksiat aku lihat, tetangga aku yang maksiat tidak dikasih cobaan, bahkan diayomi sama keluarganya. Kenapa ya Allah tidak Engkau kasih dia sekaligus ujian yang berat? Kenapa? Allah itu adalah hakim yang paling adil. Ketika orang tersebut tidak dapat hukuman di dunia, sudah dipastikan di akhirat kelak orang tersebut akan mendapatkan keadilan sebagaimana ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu adalah azab. Adalah musibah bagi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama, ketika orang-orang yang telah beriman sudah melaksanakan beribadah kepada Allah, sudah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian Allah akan mengasih ujian berupa kebahagiaan kepada orang-orang yang telah bersabar. Misal, orang tua kita kelilit hutang, kemudian orang tua kita bersedih. Kita di dalam hati sebagai anak, kita harus berusaha, oh bagaimana ya nanti aku bisa sekolah dengan bagus, memanfaatkan fasilitas yang diberi orang tua aku nanti untuk membahagiakan mereka. Nanti di sana kita membahagiakan orang tua kita. Kemudian teman-teman, adik-adik yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya bekerja keras. Aku pokoknya harus ini, tapi nggak pernah bermohon sama Allah. Berarti kita tetapi selain kita berikhtiar, berusaha, hasil akhirnya harus kita serahkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Setelah kita berusaha, kita bekerja keras, maka hasil akhirnya apapun itu kita wajib menerima qada dan qadar Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi musibah menurut pandangan Islam jika dikaji ada beberapa cara. Pertama itu ketika kita mendapat musibah, kita harus beriman dan ridho atas qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada teman kita, orang tuanya lagi sakit, mereka lagi bersedih, orang tua kita berputus asa. Tugas kita adalah menyemangatinya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua bersabar. Ketika orang tua kita yang sudah sakit, ternyata Allah lebih sayang sama orang tua kita, kemudian Allah ambil orang tua kita, kita akan sedih kan? Sedih sebagai anak, sedih kehilangan orang yang benar-benar sayang kepada kita, yang tidak pernah menyakiti kita, yang tidak pernah menelantarkan kita, yang selalu memberi makan kita, yang selalu menyayangi kita, tidak pernah melukai, selalu ada, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bersabar kepada Allah, meyakini bahwa setiap apa yang diujikan kepada Allah itu datangnya dari Allah. Karena apa? Karena qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tiada suatu apapun yang abadi di dunia ini kecuali ketika Allah sudah memintanya untuk kembali, maka kita akan kembali. Kemudian setelah bersabar, kita harus mengambil hikmah setiap musibah yang datangnya kepada kita. Misalnya kita dihindari oleh teman kita dizolimi oleh teman kita,
Mungkin mereka menjauhi kita karena mereka sirik kepada kita. Kita dijauhkan oleh orang-orang seperti itu agar apa? Agar kita tidak sesat kepada orang-orang tersebut juga. Maka dari itu berhusnuzonlah kepada Allah. Kemudian setelah itu berdoa dan berzikir. Kenapa? Karena hal yang paling sedih, hadirin adik-adik yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketika kita diambil orang-orang yang sayang kepada kita, kerabat dekat kita, orang tua kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang, sebagai hamba yang penuh dengan dosa, yang imannya naik turun, kita harus berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk meminta hikmah atas musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir. Berzikir kepada Allah untuk menenangkan hati supaya kita ikhlas atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap harus berikhtiar. Baik musibah apapun itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan, ini hadis menurut Muttafaqun alaih, dikisahkan ketika di negeri Syam terjadi wabah penyakit. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin pergi dari negeri Syam itu. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab pada saat itu, kenapa engkau mau pergi dari takdir Allah? Kata seseorang itu terhadap Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia berkata bahwasannya ia ingin merubah takdir Allah yang ini untuk mencari takdir Allah yang lainnya. Sama seperti kita, ketika kita dalam kesulitan kita tidak boleh berpangku tangan. Ya Allah, turunkanlah rezeki, berdoa aja tanpa berusaha. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Begitu juga ketika kita sakit, kita nggak boleh. Ya udahlah mak, nggak usah berobat mak, nggak usah beli obat mak, nggak usah mengeluarkan duit mak. Udah tidur aja mak. Nanti kan Allah yang ngasih takdirnya mak. Kalau mau sembuh, kita berdoa aja. Bukan kayak gitu. Tetapi kita harus berusaha untuk merubah takdir Allah yang lebih baik. Mungkin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara Islam menyikapi musibah. Begitulah Islam menyuruh kita untuk bagaimana menyikapi musibah apapun bentuknya. Baik itu musibah yang datangnya kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada orang sekeliling kita, musibah yang datangnya kepada umat manusia. Kita harus menyikapinya seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah tausiah singkat yang bisa Kakak sampaikan di sini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hal apapun, tidak ada insan, tidak ada individu, tidak ada siapapun yang wajib untuk lebih kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.